Oke, kita langsung saja ke intinya. Kali ini saya akan melanjutkan series yang berjudul From. Akhir episode 1, Ethan, Sheriff Boyd, Christy, dan James masih di dalam mobil. Dan di episode kali ini, scene dimulai dengan Ethan yang masih dalam keadaan kejang-kejang, dan makhluk di luar masih mengganggu mereka. Jim pun ingin keluar dan membiarkan mereka masuk karena Jim mengira kalau mereka ingin membantu. Jim pun berusaha melawan, namun Sheriff menjelaskan kalau mereka bukanlah manusia. Di sisi lain, dengan suasana yang hujan, Kenny, Julie, Tabby, Jade, Alice, dan pendeta yang menolong mereka sebelumnya berusaha berlari dan menyelamatkan diri. Mereka lalu mencoba masuk, tetapi orang-orang rumah tak membiarkan mereka masuk karena takutnya mereka bukan manusia. Lalu, Julie melihat makhluk-makhluk itu yang berusaha mendekat, dan ternyata bukan hanya orang tua. Makhluk-makhluk itu berwujud dengan orang yang mereka kenal sebelumnya. Kenny pun langsung mengeluarkan pistolnya dan menembak salah satu makhluk itu. Don't you recognize me? Sementara itu, pemimpin rumah itu pun membukakan pintu karena Alice juga ada di luar. Lalu mereka semua pun masuk, tetapi Julie, Tabby, dan Jade ditodong senjata dan akan ditanyai karena mereka adalah orang baru. Setelah itu, di mobil, James masih tidak percaya dan bertanya kepada Sheriff mengenai siapa mereka. Boyd pun menjawab dia juga tidak tahu, lalu menjelaskan mengenai batu yang digantung itu. Dan ternyata batu itu memang benar jimat dan akan melindungi dari makhluk di luar supaya tidak menerobos masuk. Sementara itu, dalam keadaan diikat dan takut, Tabby mempertanyakan putrinya Julie. Pemimpin rumah yang bernama Donna pun menjelaskan bahwa mereka tidak akan menyakiti dia dan menjelaskan mengenai monster yang menyerang di malam hari. Dan tentunya, Tabby tak mudah percaya dan bingung. Dia lalu bercerita mengenai bagaimana dia berakhir di tempat itu. Dia dan adiknya dulu mau pergi memburu, tapi semua berubah ketika melihat pohon tumbang itu dan burung gagak. Dia dan adiknya tak bisa menemukan jalan keluar dan terus berakhir di desa itu. Tetapi adiknya berakhir meninggal, sedangkan dia pada malam pertama dia bersembunyi di semak-semak dan menunggu sampai pagi. Dia telah terjebak di sana selama 3 tahun 6 bulan dan 17 hari. Tetapi Tabby masih bilang kalau hal itu mustahil terjadi. Sementara itu Julie diikat di dapur, lalu seseorang pria aneh datang menghampiri yang bernama Victor. Julie terlihat ketakutan. Tiba-tiba Fatima datang dan menyuruh Victor untuk pergi. Fatima pun menjelaskan kalau Victor adalah orang yang paling lama berada di tempat itu. Fatima lalu mencoba menenangkan Julie dan mengajaknya ke kamarnya Alice. Dan Julie pun kagum dengan lukisan-lukisannya si Alice. Fatima pun bilang kalau harus menutup jendela setiap malam supaya makhluk itu tak mencoba masuk dan mempengaruhi pikiran manusia. Sementara itu, makhluk-makhluk masih mengganggu mobil. Mereka lalu kembali untuk mengobati Ethan dan mencoba mengeluarkan besi dari kakinya. Ethan terlihat kesakitan, namun pada akhirnya besi berhasil keluar dan Christy mulai menutup lukanya Ethan. Di lain hal, Kenny dan pendeta saling berdebat tentang tindakan yang kelompoknya Alice lakukan pada mereka. Sepertinya di desa itu terbagi antara dua kubu, yaitu di mana komunitas tempatnya Alice dan tempatnya si Sheriff Boyd. Di lain hal, scene memperlihatkan di klinik. Seorang pria tua dan wanita sedang bermain catur. Orang tua itu adalah ayahnya Kenny yang menderita demensia. Kemudian wanita aneh yang membunuh Toby terlihat bingung dan sepertinya dia dirasuki oleh makhluk-makhluk di sana dan dibisiki untuk membunuh para orang-orang di sana. Wanita itu bernama Sarah. Lalu dia mengoyak mayatnya Toby supaya terlihat dibunuh oleh monster di luar. Di lain hal, Victor terlihat di kamarnya yang dipenuhi dengan gambar-gambar anak-anak. Victor terlihat menggambar di mejanya. Lalu Kenny dan pendeta naik ke atas untuk istirahat sembari bercerita mengenai dirinya yang berakhir di desa itu. Jadi ayahnya yang menderita demensia kabur dari rumah, lalu Kenny dan ibunya pun mencarinya. Dan saat mereka mau pulang, Kenny dan ibu ayahnya melihat pohon tumbang. Dan berakhirlah mereka di desa terkutuk itu. Sementara itu Sarah, wanita aneh itu, pulang dan bertemu dengan kakaknya. Dia pun menjelaskan kalau dia tak punya pilihan. Sepertinya kakaknya tahu tentang kondisi si Sarah. Di klinik, suster melihat Toby yang sudah berlumuran darah. Dan pintu klinik terbuka dengan kondisi batu jimat yang tidak ada. Ternyata Sarah lah yang membiarkan batu klinik terbuka. Makhluk yang berjelma manusia pun memasuki klinik dan suster lalu berlari berusaha menyelamatkan diri. Scene berpindah ke mobil yang ternyata sudah pagi dan situasi sudah aman. Mereka pun keluar mobil dan bala bantuan sudah menunggu mereka di luar. Tabby pun memeluk anak dan suaminya. Sesampainya di desa, Kenny melihat kondisi klinik yang berantakan dan melihat suster yang berbujur kaku dengan tubuhnya yang hancur.
Dengan hati-hati melangkah dan sedih, Kenny berjalan menuju pintu dan mendapati ayahnya yang telah meninggal dengan kondisi tubuh yang hancur. Kenny pun hanya bisa menangis sembari memeluk ayahnya. Setelah itu, Ethan terlihat terbaring dengan Julie yang berada di sampingnya. Kemudian, Ethan menoleh ke jendela dan melihat seorang anak laki-laki berdiri tersenyum dengan berpakaian serba putih menatap Ethan. Keesokan harinya, Jade tersadar dan berteriak di dalam kamar karena diborgol. Donna pun langsung menghampirinya dan menjelaskan semuanya dari awal. Tetapi Jade tak percaya, malah menganggap dia diprank sama si Toby. Di sini Jade tidak tahu kalau Toby sudah meninggal. Jade yang tertawa keluar rumah dan menganggap semua hal di sana adalah lelucon. Setelah itu, Kenny dan ibunya sedang berdebat sekalipun sedih karena meninggalnya ayahnya si Kenny. Sarah lalu datang yang ternyata dia bekerja di sana untuk menyiapkan makanan kepada masyarakat. Setelah itu, Jade sarapan dan melihat suasananya sangat nyata yang dianggapnya lelucon sambil tertawa. Kemudian di kantor, Sheriff Boyd melihat keadaan Frank yang dikurung. Dan di desa itu, Boyd membuat peraturan yang dimana jika seseorang meninggalkan keluarganya atau menghiraukan keluarganya, orang itu akan dikurung dan dibiarkan meninggal bersama monster yang ada di sana. Kemudian Jim dan keluarganya sedang rapat dengan pendeta, yang dimana upacara pemilihan akan dilakukan, yaitu mereka memilih antara tinggal di komunitasnya Donna atau tinggal di desa dengan Sheriff Boyd. Jim dan Tabby pun melihat rumah yang akan mereka tinggali jika memilih di desa. Ternyata rumah itu adalah bekas rumah yang ditinggali Lauren dan Megan yang telah meninggal di episode pertama. Mereka pun terkejut dengan kamar yang berlumuran darah. Lalu Jim dan Tabby berdebat karena Tabby masih tak percaya dengan yang terjadi dan ingin pergi dari sana. Tetapi Jim menenangkannya. Selain itu, Jim juga sudah mengalami kejadian di dalam mobil dan percaya dengan kondisi yang telah terjadi. Kemudian, Victor terlihat sedang menghitung langkahnya dan dilihat oleh Ethan. Karena penasaran, Ethan pun terus bertanya, tetapi Victor tak mau menjawab. Lalu, Ethan bertanya mengenai anak kecil yang dilihatnya tadi pagi. Dan pada akhirnya, Victor menjawab bahwa dia sedang mengecek apakah pohon-pohon di sini berpindah tempat atau tidak. Lalu Julie pun datang dan menyuruhnya jangan berbicara dengan Victor, karena Julie menganggap Victor itu aneh. Sementara itu, selesai sarapan, Jade bersepeda ke pinggiran desa dan melihat sebuah bunker. Dia pun memasuki bunker itu untuk mencari petunjuk. Saat di bawah, dia melihat seorang yang dijepit oleh batu besar. Lalu tiba-tiba orang itu berteriak dan membuat Jade kaget, lalu melihat sebuah tanda di langit-langit. Lalu dia melihat ke depan lagi dan orang itu telah hilang. Jade pun masih menganggap kalau semua itu sudah disetting dan pergi dari sana. Setelah itu, Sheriff ke gereja dan dia bilang ke pendeta kalau dia tidak bisa melakukan hukuman yang dia buat, yang akan mengakibatkan Frank terbunuh. Bukannya pendeta mendukung perkataannya Sheriff, pendeta malah menyetujui peraturan itu. Boyd pun dilema sambil memarahi pendeta lalu keluar dari gereja. Di kantor, Sheriff pun memberikan batu jimat dan menyuruh Frank untuk pergi dari sana dan bertahan hidup sendiri. Upacara pemilihan pun dimulai, yang dimana jika memilih batu berarti akan tinggal di desa, sedangkan memilih bunga akan tinggal di komunitasnya Donna. Lalu di tengah upacara, Frank pun datang, dan dia mengatakan kalau minta maaf tentang meninggalnya istri dan anaknya. Dia bilang kalau dia adalah ayah yang baik. Dia pun memutuskan untuk menerima hukuman karena ingin bertemu keluarganya di surga, sembari mengembalikan batu jimat yang diberi Sheriff. Boyd pun tak bisa mencegah Frank karena itu pilihannya. Lalu dengan gobloknya, Jade mengganggu suasana dengan tertawa terbahak-bahak karena masih belum percaya. Boyd pun menyuruh Jade untuk memilih antara batu atau bunga. Dia pun mengambil batu dan mendorongnya. Jade pun tak terima sembari memarahi Sheriff. Lalu Kenny pun datang dan membawa Jade pergi. Pada akhirnya giliran keluarganya Jim. Jim, Tabby, dan Ethan memilih untuk tinggal di desa, sedangkan Julie memilih untuk tinggal di komunitas, yang membuat Tabby memarahi putrinya. Julie pun tak mendengarkan ibunya, dan Sheriff menengahi dan mengatakan kalau anaknya Alice yang tinggal di komunitas akan melindungi Julie. Sementara itu, Kenny membawa Jade ke kuburannya Toby, dan Jade pun terkejut melihat temannya yang telah meninggal, dan mulai menyadari bahwa semua itu adalah kenyataan sembari menangis. Toby?
Hari pun mulai menjelang malam dan Frank akan menerima hukuman dengan masuk ke dalam kotak yang telah dibuat Sheriff. Lalu Frank pun meminta Sheriff untuk berjanji supaya menjaga orang-orang di desa. Kemudian Frank pun masuk ke kotak itu dan semua orang lalu meninggalkannya. Sheriff yang berada di kantor terlihat sedih karena peraturannya dilanggar untuk pertama kalinya dan mengakibatkan seseorang terbunuh, yaitu si Frank. Sementara itu Frank yang ketakutan melihat dari sela-sela kotak dan makhluk-makhluk mulai menghampiri sembari berbisik kepada si Frank. Frank pun duduk dengan sangat ketakutan dan tiba-tiba makhluk-makhluk itu merusak kotak dan mulai membunuh Frank dengan kejam. Jadi berakhirlah episode kedua dan ketiga dari series From. Thanks for watching guys and see you next time.